Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa. Allahumma ya muallima Ibrahim alimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna wa ya musabbir Ayyub sabirna wa ya mu'tiya Luqman al-hikmata atina al-hikmata wa fadla al-khitab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna al-Qur'ana wa as'adna bihi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan kasih sayang Allah kepada kita hambanya, kepada kita umatnya, terutama yang masih ada di dunia yang fana ini. Kasih sayang dan rahmat yang tiada hentinya, sehingga kita utamanya masih bisa atau masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti majelis-majelis yang diridhoinya, yaitu diantaranya majelis dalam rangka mentadarusi ayat-ayatnya di dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Salawat beserta salamnya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya tentunya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk kembali bermajelis, yang mana majelis ini insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan sakinah, ya, mendapatkan ketenangan, dan juga kita mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga naungan dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting adalah kita menjadi hamba-hambanya atau makhluk-makhluknya yang mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami aturkan selamat bergabung tentunya bagi peserta yang barangkali baru ataupun baru bergabung, ataupun peserta yang memang baru bergabung bersama kami di Majelis Tadarus ini, ataupun peserta yang mungkin sudah lama belum bisa bergabung. Alhamdulillah, barangkali pada kesempatan kali ini bisa bergabung kembali, dan juga para peserta yang istiqomah tentunya, yang Allah kasih kemudahan waktu dan lain sebagainya untuk mengikuti majelis tadarus ini. Pada malam hari ini insya Allah kita akan memasuki ayat yang pertama, ya. Ayat yang pertama di surat Al-Ma'un ini. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita alhamdulillah paling tidak sudah mentadarusi surat Al-Ma'un secara umum, ya, mendapatkan gambaran tentang surat Al-Ma'un secara umum. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mentadarusi ayat per ayatnya. Nah, terkait Al-Ma'un tentunya kita bisa merasakan atau melihat secara umum terkait fenomena hamba-hamba Allah ataupun fenomena orang-orang dalam beragama. Apakah secara zahirnya dia beragama dan juga secara tingkah lakunya mencerminkan agama, ataupun sebaliknya, ataupun tidak. Secara zahir dia beragama, namun secara tingkah lakunya tidak menunjukkan beragama atau beriman. Nah, bagaimana fenomena ini? Apa yang disebut atau indikasi apa terkait fenomena ini? Nah, kurang lebihnya akan kita bahas insya Allah di ayat pertama ini. Nah, baik. Eh, Sebagai pembuka di tadarus kita pada ayat yang pertama surat Al-Maun ini, tentunya mari kita sama-sama, ya, sama-sama berpartisipasi di
tamhid di sesi tamhid ini dengan menjawab beberapa pertanyaan pembuka. Nah, sebelum kita mulai di materi utama ya, menyimak materi dari Ustadz kita, Ustadz Rahmat dari Lubis. Baik. Eh, Pertanyaan yang pertama, para ikhwas sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, terkait ayat yang pertama tentunya di surat Al-Maun, yaitu apakah antum semua percaya dengan adanya hari akhir? Ya, silakan jawab. Apakah antum semua percaya akan adanya hari akhir? Percaya ya, Alhamdulillah. Jadi kita semua percaya, percaya ada hari akhir. Nah, tentunya Alhamdulillah dengan keimanan ya, keyakinan, keimanan yang kita miliki, percaya ya. Walaupun hari akhir itu tidak bisa kita lihat, perkara-perkara gaib. Nah, baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Terus selanjutnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, tadi kita sudah ditanya, percaya atau tidak adanya hari akhir. Nah, terus apakah atau siapa orang yang tidak atau orang yang tidak percaya atau ada tidak orang yang tidak percaya akan adanya hari akhir atau hari pembalasan? Ada, ada ya orang yang tidak percaya akan adanya hari akhir. Nah, nah, ada, Masya Allah. Kalau seandainya ada, Bapak-bapak Ibu semuanya, pernahkah melihat ya orang yang tidak percaya akan adanya hari pembalasan atau hari akhir? Tadi bilang ada, ya. Adakah orang yang tidak percaya akan hari akhir? Ada. Terus pernahkah kita melihat ya atau mendengar secara langsung, misalnya orang yang menyatakan saya tidak percaya akan hari akhir atau hari pembalasan? Pernah atau tidak? Pernah ya. Waktu tinggal di LN Masalah di luar. Pernah. Tidak. Ada yang pernah, ada yang tidak. Insya Allah. Ada yang pernah. Ada. Nah ini fenomena ya. Ini fenomena yang tentunya bisa kita lihat ya. Bisa kita lihat. Bisa kita lihat. Bahkan bisa kita perhatikan. Gitu. Bukan hanya lihat. Ada atau tidaknya. Kalaupun ada bagaimana kira-kira orang tersebut. Gitu kan. Tentunya oh, tidak secara lisan ya. Mungkin sangat jarang. Saya tidak percaya hari akhir. Sangat jarang mendengar kalimat itu yang terucap dari orang-orang mungkin yang ada di Indonesia barangkali. Tapi mungkin secara perbuatan di sini. Dan sebagian orang lebih percaya pada sains. Nah, ilmu pengetahuan. Ya, memang karena hari akhir adalah perkara-perkara gaib. Karena kita orang yang beriman. Ciri-ciri orang beriman, orang-orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, hari akhir termasuk perkara gaib, gitu kan? Tidak mudah tentunya. Baik, barakallahu fiik. Nah, selanjutnya ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu melalui ayatnya, melalui ayat Al-Qur'an ya, eh, biasanya kalau kita pahami, kita renungi gitu kan. Bahkan kita lihat artinya itu mengajak kita untuk merenung, berpikir ya, mengajak kita untuk merenung, berpikir kan, untuk memperhatikan gitu kan. Nah, dengan uslub-uslub, dengan cara-cara yang bermacam-macam tentunya. Nah, kalau di ayat ini, Bapak-bapak, Ibu, di ayat ini ayat pertama, kira-kira bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berpikir? Dengan cara apa? Dengan cara bertanya. Masya Allah.
Dengan cara bertanya di ayat pertama ini. Jadi Allah mengajak hambanya untuk merenung, berpikir melalui ayat-ayatnya. Ayat pertama ini, uslub yang digunakan itu seperti apa nih? Dengan cara apa? Dengan dari Ibu Rapnis dengan cara bertanya. Dengan cara bertanya. Memperhatikan perbuatan orang yang tidak percaya. Tadi kalau dengan cara bertanya, kira-kira kalimat mana yang menunjukkan bertanya? Kalimat mana yang menunjukkan Allah mengajak kita untuk berpikir ya, memperhatikan, mempelajari. Ah, kalimat pertama di ayat pertama ini. Tahukah kamu searabnya atau potongan ayatnya? Aro'aita, aro'aita, Masya Allah. Aro'aita. Nah, kira-kira kenapa bisa seperti itu, Bapak-Bapak Ibu? Kenapa dengan cara bertanya? Dengan cara atau dengan cara pertanyaan? Kira-kira kenapa nih? Kenapa Allah apa namanya mengajak apa namanya kita berpikir, kita merenung, kita memperhatikan, kita mempelajari dengan cara bertanya. Kira-kira kenapa? Kenapa seperti itu? Untuk mengingatkan, peringatan keras, ya, untuk menjelaskan. Baik, mengetahui tingkat keimanan seseorang, insya Allah. Baik, untuk merenungi, ya. Tentunya secara umum untuk membangunkan hati kita dan untuk menggerakkan pemikiran kita, ya. Baik, barakallahu fiik. Oke. Masih tentang ayat yang pertama, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait mungkin fenomena yang bisa jadi terjadi atau mungkin sering terjadi di antara kita. Apakah mungkin ya seorang muslim ya, apakah mungkin seorang muslim secara zohir muslim ya, secara zohir seseorang secara zohir muslim. Nah, secara zohir muslim artinya sholat yang itu melaksanakan ibadah. Tapi secara perbuatannya itu menunjukkan dia tidak percaya akan hari pembalasan. Apakah mungkin seorang yang dinyatakan muslim atau secara zahir sangat-sangat menunjukkan muslim? Artinya dengan ciri apa? Sholat, kan gitu kan? Misalnya dengan sholat gitu kan. Puasa misalkan. Tapi perilakunya malah sebaliknya, malah menunjukkan dia bagaikan orang yang tidak percaya hari akhir. Apakah mungkin demikian? Atau pernah melihat hal-hal demikian, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mungkin ya, mungkin. Atau mungkin pernah melihat langsung. Atau mungkin barangkali kita pun pernah mengalami hal itu. Mungkin karena sholatnya hanya sekedar gugur kewajiban, menggugurkan kewajiban. Baik. Nah, ini fenomena bisa jadi mungkin sering kita lihat ataupun beberapa kali kita lihat. Nah, kalau kata Pak Ainur, mungkin tapi jangan jarang ya. Mungkin karena sholat hanya sekedar gugur kewajiban. Baik. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi sekilas beberapa pertanyaan barangkali sebagai pembuka ya, pertanyaan pembuka pada
eh, malam hari ini. Nah, baik, sebelum kita memasuki atau menyimak materi inti pada malam hari ini, mungkin kita lanjutkan ke yang selanjutnya yaitu tilawah ya. Tilawah tilawatun khosyah. Tilawah dalam rangka merenungi apa yang ada di dalamnya. Tilawah dalam rangka mengharapkan barokah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari tilawah. Oleh karena itu kita mulai ya. Kita lanjutkan dengan tilawah surat Al-Ma'un. Barangkali ayat yang pertama, mungkin di sini Ustaz Amin mungkin kita tolong bantu membacakan surat Al-Ma'un ya. Ayat yang pertama ini mungkin Ustaz Amin. Barakallahu fiik. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين. Baik, barakallahu fikum. Ustaz Amin. Tilawah yang tadi sudah dibacakan eh, yaitu ayat satu dari surat Al-Ma'un. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik kita lanjutkan untuk sesi selanjutnya yaitu menyimak materi pemaparan eh, tentang ayat ya tafsir ayat ataupun maksud-maksud di ayat yang pertama ini yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Ustadz Rahmat Hidayat Lubis. Kepada beliau kami persilakan. Di mute Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna al-Qur'ana wa asidna bihi. Allahumma rabbana allimna al-Qur'ana wal bayana ya rabbal alamin. Allahumma amin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para tutor yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah hari ini bisa melanjutkan tadarus kita. Kita berdoa kepada Allah agar Allah berikan kita pemahaman Al-Quran dan pengamalannya. Dan kita berdoa semoga semakin hari semakin bertambah pemahaman kita terhadap Al-Quran dan pengamalannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mengenai tadarus surat Al-Ma'un ayat 1 yang sebenarnya sudah dibahas dengan lengkap jelas oleh Ustadz Agus di pekan lalu.
Tapi insya Allah hari ini kita akan rincikan lagi. Semoga Allah tambah ilmu kita dan pemahaman kita. Sebelum kita masuk, Anda ingin membacakan satu kalimat dari para ulama kita terdahulu mengenai Al-Quran Al-Karim. Jadi ada hal yang membuat kita itu tidak mengerti Al-Quran. Ada hal yang membuat hati kita tidak bisa memahami Al-Quran Al-Karim. Terkunci. Di antara yang membuat hati kita itu tidak terbuka untuk memahami Al-Quran. Menurut Imam Zarkashi ada 5, tapi menurut Imam Ghazali ada 3. Yang 3 itu, 3 di Imam Ghazali, ada 3 di Imam Zarkashi. Jadi Ana akan mengambil 3. 3 ini sudah mewakili. Jadi Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan bahwa ada sebab zulmatul qalb. Ada sebab gelapnya kalbu atau hati kita. Gelap, tidak mampu menerima ilmu Allah berupa pemahaman Quran. Hati tidak sanggup. Apa sebabnya? Beliau mengatakan an yakuna musirran ala dzanbi. Yang pertama karena dia musirran ala dzanbi, karena dia melakukan dosa dengan semangat dan sungguh-sungguh. Dia berdosa itu dengan senang, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh. Hatinya cenderung dengan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ittisafu bil kibri. Yang kedua, karena ada kesombongan yang tersimpan di dalam hatinya. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, yang menyebabkan tidak turunnya Al-Quran ke dalam hati kita, yang ketiga adalah wahwa hawad dunya atau hubbud dunya. Masih tercinta dengan dunia. Itulah 3 hal yang menyebabkan Al-Quran itu tidak mudah turun ke dalam hati kita, baik lafaznya atau pemahamannya atau pengamalannya. 3 hal itu yang perlu kita buang dari hati kita, yaitu yang pertama, ada kecenderungan dan keseriusan dalam berbuat dosa. Yang kedua, yaitu ada kesombongan yang disimpan di dalam hati kita, naudzubillah. Dan yang ketiga, kecintaan dunia yang masih lekat di dalam hati kita. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di sini, disebutkan, yakni eh, semakin besar 3 hal itu di dalam hati seorang hamba, maka semakin tertutup ilmu Al-Quran dari hatinya. Ya, kita punya, atau mungkin naudzubillah min dzalik, di hati kita mungkin menyimpan 3 hal itu. Terkadang berdosa itu tidak takut ya. Terkadang juga ada kesombongan, terkadang juga eh, ada kesombongan, terkadang juga ada cinta dunia. Nah, ini kadarnya, semakin tinggi kadarnya, semakin Al-Quran tidak bisa, ilmunya tidak masuk ke dalam dadanya. Tapi semakin rendah kecintaannya terhadap dunia, kecenderungannya terhadap dosa, kemudian kesombongannya dalam hatinya semakin rendah, maka semakin besar peluang Al-Quran masuk ke dalam dadanya. Itulah kaum muslimin, mungkin mukaddimah. Anda ingin ngajak kita semua untuk bersihkan hati. Nggak ada gunanya kita itu keluar-keluar belajar Quran. Ini Anda nasihatin buat diri Anda juga ya, sendiri. Nggak ada gunanya kita eh, baca, 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 kemudian kita belajar, belajar, tapi dengan membawa 3 hal itu, yang kesombongan tidak berkurang, cinta terhadap dunia tidak berkurang, nggak ada gunanya nantinya. Al-Quran hanya menjadi sebuah wawasan yang tidak berbentuk eh, pensucian hati dan pribadi, perbuatan kita percuma. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi Anda mengajak kita bersihkan hati kita dari kecenderungan terhadap dosa. Kalau ada dosa, jauhi aja, takut langsung. Yang kedua, jauhkan dari kiber, kesombongan. Kita kadang lemah, kesombongan suka masuk, tapi usahakan
punahkan, dilemahkan kesombongan itu. Kemudian yang ketiga, hubbud dunya, kecintaan terhadap dunia kita coba rendahkan. Ini juga susah. Dia terkadang masuk, tapi rendahkan dia. Dengan kita hilangkan dia, kita rendahkan dia, eh, maka cahaya Quran akan mudah masuk ke dalam hati kita. Baik, itu mukadimah dan sebagai nasihat buat kita semua. Mari sekarang kita masuk kepada surat apa namanya? Surat Al Al-Maun. Surat Al-Maun. Sudah dibaca, sudah di mukaddimah oleh Ustaz Agus, sudah juga dibaca oleh Ustaz Amin barakallahu fikum jami'an. Ana langsung masuk ke pemahaman ayatnya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A ra'aita alladzi yukadzibu bi ad-din." Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ayat ini dimulai dengan kata A. Sudah tahu artinya A? Apa artinya A? Fadhal. Silakan. Apa artinya A? Sudah tadi ya. Artinya A, apakah ya? Baik. Apakah? Baik. Barakallahu fiik. Ra'aita. Apa arti ra'aita? Ra'aita. Kamu melihat. Ya. Ra'aita, kamu melihat. Jadi, a ra'aita artinya, apakah kamu melihat? Baik. Alladzi artinya seseorang yang. Ya, kalau alladzi itu di sini artinya seseorang yang atau orang yang. Ya, orang yang. Jadi, ara'aita alladzi artinya, apakah kamu melihat orang yang apa? Yukadzibu. Yukadzibu, apa artinya yukadzibu? Mendustakan. Bahasa lainnya mendustakan. Yukadzibu. Bahasa lain dari mendustakan, kita sederhanakan, tidak percaya ya. Mungkin kita sederhanakan dengan tidak percaya. Atau mengingkari. Mungkin kita akan pakai kata mengingkari. Mengingkari ini lebih kuat daripada tidak percaya. Mengingkari. Ara'aita alladhi yukadzibu. Yukadzibu tadi mengingkari. Jadi kita satukan apakah ra'aita engkau melihat alladhi seseorang atau orang yang yukadzibu yang mengingkari. Mengingkari apa? Bi terhadap ad-din, yang mengingkari ad-din, mengingkari ad-din, bid-din. Apa ad-din? Ad-din artinya ada dua. Dalam Al-Quran kata ad-din bisa bermakna agama dan bisa bermakna pembalasan. Ad-din bisa artinya agama, bisa juga artinya pembalasan. Dibalas amal-amal kita. Di ayat ini, di surat Al-Ma'un, kata ad-din di sini artinya adalah pembalasan. Lebih tepat diartikan pembalasan. Boleh diartikan agama, menurut Imam Ar-Razi, boleh diartikan agama, tidak apa-apa, tetapi diartikan sebagai pembalasan lebih tepat dan lebih kuat. Baik, kita lihat surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaw Maliki yaumi ad-din. Ad-din. Apa arti Maliki yaumiddin di surat Al-Fatihah? Maliki yaumiddin. Raja hari pembalasan. Berarti kata ad-din, ad-din di dalam surat Al-Fatihah artinya hari pembalasan. Maliki yaumiddin, raja atau pemilik hari pembalasan.
Ad-din di surat Al-Fatihah sama dengan ad-din di surat Al-Ma'un, yaitu hari pembalasan. Hari dibalasnya segala amal perbuatan. Itu namanya ad-din. Baik, sekarang kita artikan, yaitu A, apakah ra'aita, engkau melihat, alladzi, seseorang yang yukadzibu, yang mengingkari, biddin, mengingkari hari pembalasan, mengingkari adanya suatu kehidupan, yaitu kehidupan yang berisi hanya pembalasan perbuatan. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke tadabbur. Kita masuk ke tadabbur. Kita akan mulai. Nah, terjemahnya sudah. Apakah engkau melihat seseorang yang mengingkari hari pembalasan? Baik. Sekarang kita masuk ke tadabbur. Kita mulai dari kata ara'aita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita, apakah engkau melihat?" Pertanyaannya, siapa yang dimaksud engkau atau kamu di ayat ini? Fadhal. Ara'aita, siapa kamu di ayat ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ara'aita. Baik. Jadi ini adalah dari Allah kepada Nabi Muhammad secara khusus, tapi berlaku enggak untuk kita? Suatu ayat yang turun kepada Nabi Muhammad berlaku enggak untuk umatnya? Berlaku untuk umatnya. Kecuali ayat-ayat yang memang khusus untuk Nabi dan itu sedikit. Itu sedikit. Kebanyakannya ayat itu turun kepada Nabi berlaku kepada umatnya. Baik, ini berlaku kepada kita. Ara'aita, apakah engkau melihat wahai Muhammad? Baik, ara'aita, ini pertanyaan dari Allah, pertanyaan atau berita. Ara'aita, ini teksnya pertanyaan atau pernyataan. Apa teksnya ini? Ini pertanyaan. Tadi Ustadz Agus sudah sampaikan, ara'aita, pertanyaan. Pertanyaan dari siapa kepada siapa? Pertanyaan dari siapa kepada siapa? Pertanyaan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah kamu melihat? Baik, pertanyaan ini, ya, apakah pertanyaan ini pertanyaan yang perlu dijawab? Apakah kamu melihat? Nanti Nabi bilang, iya, saya lihat, atau tidak, saya tidak lihat. Apakah ini pertanyaan yang perlu dijawab atau pertanyaan yang punya maksud lain? Ya, ini pertanyaan tidak perlu dijawab. Ini pertanyaan bukan untuk dijawab, tapi ada maksud lain. Coba, pertanyaan ara'aita, apakah engkau melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang mendustakan agama? Kalau kita balik, kita lihat kondisi saat itu. Bukankah di sekeliling Nabi mayoritas orang kafir? Bukankah di sekeliling Nabi mayoritas orang-orang yang tidak percaya hari pembalasan? Bukankah di depan Nabi, di jalan, di depan Ka'bah, di mana Nabi jalan, bukankah di sekeliling itu semua orang-orang kafir? Orang-orang yang tidak percaya tentang hari pembalasan. Hah? Benar. Artinya Nabi melihat mereka sebenarnya. Jadi pertanyaan ini bukan pertanyaan sesungguhnya. Bukan pertanyaan sesungguhnya. Apakah engkau melihat, wahai Muhammad, orang-orang yang mendustakan agama, yang mengingkari agama? Nabi melihat. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Tetapi apa maksud Allah? Apa yang Allah inginkan? Wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat orang-orang yang mendustakan agama? Apa maksud Allah?
Wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat? Tidakkah engkau, ya, untuk merenung, ta'ammul, untuk untuk merenungi, untuk memperhatikan. Ada lagi untuk ara'aita, untuk merenungkan, lihat mereka, renungi mereka, perhatikan mereka. Ya, jadi ini di sini pertanyaan tujuannya adalah seakan perintah, seakan Allah memerintahkan Nabi, tapi perintahnya tidak langsung. Perintah menggunakan pertanyaan. Wahai Muhammad, apakah engkau melihat orang-orang yang tidak percaya kepada hari pembalasan? Bukan bukan melihat kasat mata, tetapi di sini adalah melihat dengan mata dan memperhatikan dengan akal, memperhatikan dengan kalbu. Disuruh memperhatikan. Ya, jadi ara'aita adalah pertanyaan, tetapi tujuannya adalah pertanyaan, tujuannya adalah perintah untuk memperhatikan. Ara'aita, perhatikanlah, wahai Muhammad. Coba lihat, maksudnya begini. Tidakkah kamu melihat? Perhatikan, perhatikan, renungkan, lihat dengan perhatian. Jadi pertanyaan ditujukan untuk pertanyaan ditujukan untuk perintah. Pertanyaan, tapi tujuannya untuk perintah. Perintah untuk apa? Untuk memperhatikan, untuk merenungi, untuk melihat dengan penglihatan, idrak, dengan melihat, dengan memahami. Baik. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, yaitu orang yang mengingkari ad-din, mengingkari ad-din. Baik, ad-din. Apa arti ad-din? Sudah tadi kita ulangi, apa arti ad-din? Pembalasan. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan, untuk melihat dengan perhatian yang fokus, perhatikan orang yang tidak percaya kepada ad-din. Coba Anda mau tanya, ad-din, apa yang dibalas? Apa yang dibalas? Apa yang akan dibalas? Amal perbuatan. Baik, perbuatan Bapak Ibu dibalas. Sedekah Bapak dibalas, ucapan Bapak Ibu dibalas, mata Bapak Ibu dibalas, tanda tangan Bapak Ibu dibalas, langkah Bapak Ibu dibalas, dibalas semuanya. Nafkah ke keluarga dibalas, kezaliman terhadap keluarga dibalas, kezaliman terhadap tetangga dibalas, semua dibalas. Setiap perbuatan dibalas. Baik, sebesar apa yang dibalas? Perbuatan sebesar apa yang akan dibalas? Pertanyaan berikutnya. Setelah kita tahu semua perbuatan dibalas, sekarang perbuatan sebesar apa yang dibalas? Silakan. Perbuatan sebesar apa yang dibalas? Semuanya. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dibalas. Dari mulai mengambilkan pulpen yang jatuh, menunjukkan jalan kepada orang yang butuh, ditunjukkan jalan, atau membantu orang yang bertanya tentang pertanyaan yang ringan, atau memberikan sebutir permen, atau bersenyum kepada saudara kita, atau menulis kalimat baik satu kata atau dua kata, semua akan dibalas oleh Allah SWT. Kecil, besar, semua akan dibalas. Baik, sekarang pertanyaannya begini. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Wahai Muhammad, perhatikanlah orang yang mendustakan hari pembalasan. Hari kiamat itu, hari pembalasan itu terjadinya kapan terjadinya ini? Kapan terjadinya? Kapan terjadinya? Di dunia atau di akhirat?
Ini pembalasannya kapan? Di akhir. Baik. Ini kejadian di akhirat. Ad-din. Nanti akan terjadi. Setelah kita mati semua akan dibangkitkan. Baik. Eh, kita tahu di akhirat ketika dibangkitkan di akhirat itu banyak kejadian. Pertama ada kebangkitan. Setelah dibangkitkan ada hisab. Kemudian ada pembalasan. Ada ad-din. Coba ada nggak yang bisa menjelaskan kenapa uh, ad-din ya ada hari kebangkitan, ada hari hisab, ada hari pembalasan. Ada tiga kejadian besar. Kebangkitan, hidup lagi, dihitung, dihitung dosa dan amal baik, amal buruk, kemudian baru dibalas, ad-din, dibalas. Dari tiga itu, mana yang lebih kuat? Mana yang lebih kuat? Semuanya kuat, ya, semuanya kuat. Kebangkitan, suatu yang mengerikan, dihisap, suatu yang mengerikan. Tapi pembalasan, kata pembalasan adalah sebuah kata kejadian, yakni kata ad-din adalah sebuah kata yang cukup mewakili hari itu. Bisa dikatakan ad-din adalah tujuan inti dari kebangkitan. Ad-din adalah tujuan inti dari hisab. Coba ulangi ya. Apa inti dari kiamat, dari kebangkitan, dari hisab? Apa intinya? Apa intinya? Besok kita dihidupkan kembali, besok kita akan dihisab. Apa inti dari semua itu? Untuk diapakan semua itu? Untuk di untuk dibalas. Jadi kata ad-din adalah bisa dikatakan kata ad-din ini adalah inti dari yaumul akhir. Antum dihidupkan, antum dihisap untuk dibalas. Maka Nabi SAW disuruh oleh Allah untuk memperhatikan orang-orang yang tidak percaya dengan pembalasan di saat itu. Menghadapi kita akan dibalas, dia tidak percaya. Suruh perhatikan. Nah, siapa mereka? Nanti disebutkan di ayat berikutnya ciri-ciri mereka. Ciri-ciri mereka. Tapi gini, sebelum masuk ke ciri-ciri mereka, Ana ingin kita mengambil pelajaran dari ayat satu ini. Yang pertama, kita perhatikan, kita perhatikan orang-orang yang tidak yakin tentang hari pembalasan. Perhatikan perbuatan mereka. Perhatikan kecenderungan mereka. Sebelum kita lihat ayat 2 dan 3, Ana pada ayat satu ingin masing-masing perhatikan dalam dirinya masing-masing. Ana ingin mengajak antum hari ini, antum melihat tentang seberapa kuat antum meyakini hari pembalasan. Ana mau cek, silakan cek antum, hati antum, seberapa kuat antum meyakini hari pembalasan. Yang, apakah masih ada keraguan? Apakah masih ada keingkaran? Apakah masih ada penyepelean terhadap Yaumuddin? Perhatikan dalam hati antum masing-masing tentang ad-din. Apakah hati antum sudah memegang erat bahwa antum yakin akan dibalas? Bahwa antum akan menghadapi sebuah hari di mana setiap yang antum lakukan dibalas. Perhatikan perbuatan antum. Karena perbuatan yang antum lakukan menunjukkan keyakinan antum terhadap ad-din. Barang siapa yang tidak peduli terhadap akhirat, maka dia telah memiliki kekurangan dalam keyakinan terhadap ad-din. Maka dia bisa terkena penyakit yukadzibu biddin. Dia punya penyakit. Dia punya penyakit lemah dalam keimanan terhadap din. Perhatikan masing-masing. Anak akan tutup dengan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di surat Az-Zariyat. Anak ingin menguatkan bahwa ad-din itu terjadi. Ad-din itu pasti terjadi. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla
mengumpamakan kejadian ad-din. Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan benar-benar akan terjadi ad-din. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat di sini. Allah berfirman surat Adz-Dzariyat ayat 23 nih. Fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqun mithlama annakum tantiqun. Allah bersumpah dengan dirinya. Biasanya Allah bersumpah dengan apa? Biasanya Allah bersumpah dengan apa? Dengan makhluknya. Dengan makhluknya. Syukran Ustaz. Tapi di ayat ini Allah bersumpah dengan dirinya, zatnya. Fa wa rabbi, demi Tuhan as-sama, Tuhan langit, wal ardi, dan Tuhan bumi. Allah bersumpah dengan zatnya. Innahu, sesungguhnya hu ini kalau dilihat ayat sebelumnya, ini tentang kebangkitan dan pembalasan. Kalau lihat ayat di atasnya, Allah berfirman, innama tu'aduna lasadiq wa inna dina lawaqi'. Sesungguhnya janji Allah dan pembalasan lawaqi'. Pembalasan itu pasti terjadi. Jadi ini sesungguhnya yang dijanjikan, di antara yang dijanjikan adalah pembalasan. Innahu lahaqqun, demi Tuhan langit dan bumi, sungguh pembalasan kebangkitan, ya, kebangkitan pembalasan, la, benar-benar, hakun, benar-benar terjadi. Hak adalah benar. Kemudian Allah memisalkan di sini. Mithl, bagaikan. Bagaikan apa? Perkataan yang kamu ucapkan ini kurang kurang nyaman difahaminya. Kita akan baca tafsirnya. Mithla ma annakum tantiqun, yakni kepastian hari kebangkitan dan hisab dan juga pembalasan. Kepastian hari pembalasan itu bagaikan kepastian antum berbicara. Paham? Antum, ya, kita lihat di sini terjemahnya, ya, kita lihat tafsirnya. Nih, lihat mana? Nih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihat, demi Rob langit dan bumi, sesungguhnya hari kebangkitan itu benar adanya, tidak ada keraguan padanya. Sebagaimana tidak ada keraguan pada ucapan kalian saat kalian mengucapkan. Yakni, kalau Bapak Ibu mengucapkan A, yakin saya bisa bicara A, habis ini bisa bicara semua yakin. Ini semua habis ini yakin nggak bisa bicara? Coba Anda tanya dulu. Habis ini pada masuk ke tutor, ke grup. Yakin nggak pada bisa bicara? Atau pada bisu tiba-tiba? Hah? Coba. Yakin pada bisa bicara setelah ini? Al-an sekarang. Yakin pada bisa bicara? Hah? Ada yang nggak yakin? Yakin bisa bicara? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kejadian hari kebangkitan, kejadian akan dibalas amal kita adalah seperti yakinnya Anda mampu mengucapkan kalimat. Ayat ini menurut Anda cukup. Cukup untuk menjadikan dalil bahwa kepastian hisab bagaikan kepastian antum bisa berbicara. Oleh karena itu, perhatikan hati antum dengan perbuatan antum. Jangan-jangan perbuatan saya belum menunjukkan saya yakin tentang kebangkitan, bagainya yakinnya saya dalam mampu mengucapkan. Hati-hati, terus terang tidak mudah. Ya, mungkin teorinya gampang, tapi mengamalkan keyakinan dalam perbuatan itu tidak mudah. Silakan didiskusikan dengan para tutor.
masukkan keyakinan tentang hari akhir, tentang pembalasan. Semoga Allah berikan kita keyakinan yang kuat dan kemudahan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Terima kasih banyak atas penyampaian dan ilmunya yang telah disampaikan oleh Ustadz kita semua, Dr. Rahmat Hidayat Lubis. Baik, eh, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang dirahmati Allah. Selanjutnya seperti biasa kita akan memasuki sesi tadarus selanjutnya, yaitu berdiskusi dengan para tutor masing-masing. Eh, Nanti akan masuk ke ruangan breakout room ya seperti biasa. Dan pada malam hari ini untuk tutor yang ada Ustadz Amin, ada Ustadzah Hanifah, ada Ustadzah Mega, ada Ustadzah Wardah, ada saya sendiri Agus Mujib ya. Nanti silakan eh, masuk ke ruangan breakout room bersama para tutor masing-masing. Dan jika memang untuk pada malam hari ini tutornya tidak atau berhalangan hadir, misalkan bisa menyesuaikan ya, bisa boleh masuk ke tutor yang lain. Baik.
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, para hadirin, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi di waktu yang mungkin cukup singkat kita sudah berdiskusi dengan para tutor masing-masing, menggali hikmah ataupun pelajaran ataupun tadabbur ataupun amalan-amalan yang bisa kita perbuat terkait ayat yang sudah kita pelajari tadi ya. Surat Al-Maun ayat 1 ini tentunya mudah-mudahan di waktu yang singkat tersebut kita tanpa mengurangi keberkahan dan manfaat yang didapat tentunya. Baik, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sebagai penutup majelis kita pada malam hari ini tentunya mari kita simak bersama-sama kalimatul khitam, kalimat penutup pada malam hari ini yang insya Allah seperti biasa akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Rahmat Hidayat Lubis. Kepada beliau dipersilakan. Fadol. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Syukran, Ustaz Agus. Eh, kaum muslimin rahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din." Pada ayat ini, sebelum kita melihat apa yang dilakukan orang-orang yang tidak meyakini atau mengingkari atau menganggap hari kebangkitan itu adalah sebuah kebohongan, kedustaan. Sebelum kita melihat mereka, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Di ayat satu ini, Anda mengajak masing-masing memperhatikan isi hatinya masing-masing. Eh, Sekuat apa antum meyakini dalam setiap tindakan dan perbuatan antum akan dibalas oleh Allah. Antum merasakan setelah ini, eh, apakah antum termasuk yang menganggap hari pembalasan itu adalah nyata depan mata antum atau dia hanya sebuah isu-isu yang sering diucapkan para dai dan ustadz dan orang Islam. Coba antum cek lagi hati antum. Jangan cek telinga, telinga antum udah sering dengar itu. Ya, telinga antum udah sering dengar hari pembalasan. Tapi coba lihat hati antum, apakah keyakinan itu telah merubah cara berpikir antum terhadap dunia ini, telah merubah rasa antum terhadap dunia ini, telah merubah gerak-gerik antum dalam berbuat keseharian. Itu aja yang hari ini coba dicek masing-masing. Dan tadi sudah ada ayat menjelaskan kepastian hari pembalasan. Kepastian ana dan antum dibalas itu adalah bagaikan kepastian ana dan antum bisa mengucapkan sesuatu. Ana jadi berpikir gitu. Setiap ana ngomong jadi ingat akhirat, jadi ingat pembalasan. Gara-gara ayat yang tadi. Surat apa tadi? Surat Az-Zariyat. Kayaknya setiap ngomong harus ingat din, ad-din. Subhanallah. Eh, Memang tidak mudah menanamkan keyakinan, tapi eh, di majelis yang mulia ini kita usahakan untuk menanamkan keyakinan dalam hati kita. Cek lagi, cek lagi, lihat lagi, perhatikan lagi keyakinan terhadap pembalasan dalam hati masing-masing. Coba diukur, ditakar, terbukti nggak dalam perbuatan masing-masing, dalam ucapan masing-masing, dalam niat masing-masing, dalam pemikiran masing-masing. Barang siapa yang masih cinta dunia dan berat cintanya, maka hati-hati. Anak takut kecintaan terhadap ad-din, keyakinan terhadap ad-din masih lemah. Kuatkan keyakinan terhadap ad-din, kuatkan dan minta tolong sama Allah agar dikuatkan. Itu aja, demikian Allah alam. Yang benar dari Allah, yang salah dari Ana, mohon maaf. Syukran. Saudaraku, barakallahu fiik. Baik. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak Ustaz Rahmat yang telah memberikan nasihat sangat berharga pada malam hari ini. Tentunya mudah-mudahan kita semua bisa menambah keyakinan hati kita bahwasanya ad-din itu nyata adanya.
Dan sekarang selanjutnya tugas kita adalah bagaimana mempersiapkan adin tersebut, bagaimana mengumpulkan amal-amal yang terbaik untuk mempersiapkan hari itu tentunya. Kami aturkan juga terima kasih banyak kepada para tutor yang hadir pada malam hari ini. Ada Ustadz Amin, Ustadz Faiz, ada Ustadz Wardah, Ustadz Hani, Ustadz Mega, dan yang lainnya tentunya. Mudah-mudahan tentunya memberikan keberkahan kepada kita semua dan juga tentunya terima kasih kami aturkan kepada admin, ada Ustadz Asid di sini yang membantu suksesnya majelis kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan tentunya kita di pertemuan selanjutnya Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesehatan dan kelancaran untuk terus bermajelis di majelis yang Allah muliakan, di majelis yang Allah agungkan ini, yaitu majelis Tadarus Al-Quranul Karim. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan kehadirannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Agus. Barakallahu fiik. Mari, Syukran. semuanya. Bismillah.